Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semua? Yang di sini, yang streaming online. Kita mau belajar firman Tuhan, singkat saja. Tapi saya harap bisa kita mengerti dan praktekkan dalam kehidupan kita hari-hari. Ya. Kita masih dalam tema yang sama, exalting the lowly. Dari Lukas 1 ayat 52. He has brought down the mighty from their throne and exalted those of humble estate. Ya. Bahasa Inggrisnya, He has put down the mighty from their throne and exalted the lowly. Oke. Saya cuma siapkan 6 slide, jadi saya harap kita bisa menikmati dengan baik ya. Oke. Apa itu the mighty? Ya. Siapa saja yang ada di posisi the mighty, ya. Kita bisa the mighty dari segi physically, ya. Bapak Ibu lihat ini yang pertama. Ini, ya. Siapa dia? Randy Savage dan Hulk Hogan, ya. Tapi sekarang Hulk Hogan udah tua, ya. Itu waktu masih muda masih gagah, ya. Dulu ada lagi namanya Arnold Schwarzenegger, ya, bukan main secara fisik luar biasa, ya. Mungkin di jemaat kita ada namanya Samuel Maleholo, badannya tinggi besar, ya. Bapaknya aja gede juga. Ya. Kemudian the mighty yang kedua itu ada ini. Secara edukasi, ya. Itu udah sarjana, kalau ada 4 ya S4, kalau ada 5 ya S5 ya. Saudara, saya mau bicara sedikit mengenai sarjana, bisa dilihat dari bajunya, toganya ya. Kalau cuma polos-polos aja, biasa-biasa aja itu sarjana S1 ya. S2 mulai bajunya bludru ya, warna hitam, terus ada garis-garis di sini. S3 berwarna bukan hitam ya, biasanya merah atau lain-lainnya. Kemudian garis di sini lebih banyak, kemudian ada topinya, kemudian ada selempangnya, itu S3. Ini S berapa saya kurang tahu karena sudah banyak sekali, bajunya warna-warni, terus kemudian ada logo-logonya, mungkin profesor, doktor, insinyur ya. Kita juga bisa the mighty di dalam power. Ya, ini Ratu Elizabeth. Bapak Ibu tahu berapa lama dia bertahta sebagai ratu? 70 tahun, 7 bulan. 70 tahun, 7 bulan. Ya, saya aja belum 70 tahun, tapi dia udah 70 tahun sebagai ratu. Dari 6 Februari 1952, meninggal 8 September 2022, umurnya 96 tahun. Ya. Berkuasa atau ada di top posisi sebagai queen 70 tahun. Kemudian bisa juga kita the mighty in influence. Nih. Ya. Siapa dia? Cristiano Ronaldo, ya, pemain bola Cristiano Ronaldo. Singkatannya CR7, ya, karena dia selalu pakai kostum nomor 7, ya. Terus ada siapa lagi di situ? Ada Dwayne Johnson, bukan Dwayne Chiang, ya. Dwayne Johnson, ya, kita tahu siapa dia. Dan kita tahu dia punya followernya banyak sekali dia punya Instagram dan sebagainya. Terus ada siapa lagi itu? Yang bule-bule siapa itu? Sama. Mungkin Selena Gomez ya, mungkin. Saya nggak tahu yang mana Selena Gomez.
tapi katanya ada di situ. Ada Taylor Swift, ada juga Katy Perry, ada juga Kim Kardashian. Oke, itu mereka the mighty in influence. Ada the mighty in connectivity, ya ini. Kita beruntung hidup di zaman sekarang, kita punya connectivity, ya. Kita yang di Amerika bisa bikin Zoom, itu yang hadir dari Atlanta, yang hadir dari Bandung, yang hadir dari Tasikmalaya, yang hadir dari mungkin Jakarta, ya, influence. Jadi kita punya influence itu besar sekali dan ada tokoh-tokoh influence di situ, ya. Dan kemudian juga ada tokoh the mighty karena ini mucho dolares. Ya, banyak duit, ya. Bisa jadi terkenal karena banyak duit, ya. Kemudian yang terakhir adalah the mighty oleh karena experience, personal experience, ya. Jadi gembala sidang sudah 40 tahun misalnya, ya. Jadi CEO sudah 45 tahun, ya, punya pengalaman yang besar sekali, the mighty, ya. Oke. Nah, orang-orang ini biasanya ada di throne, duduk di kursi atau singgasana. Throne itu artinya the chair of state of a sovereign. Dan hanya satu orang, ya. Seperti presiden cuma ada satu, gubernur cuma ada satu, gembala sidang juga cuma ada satu. Oke, the one person only, and kadang-kadang juga pakai mahkota, ya, mahkota. Oke. Nah, orang-orang itu bisa diangkat, bisa ada di posisi itu karena sesuatu, ya. Alasan yang lain karena Tuhan yang angkat, ya. Kita mau lihat ini di Alkitab. Yang pertama yang Tuhan angkat itu adalah Henok, ya. Henok itu Tuhan angkat di dalam Kejadian 5 ayat 24. Kalau Bapak Ibu punya cellphone boleh buka dan lihat. Kenapa Henok diangkat secara jasmani oleh Tuhan, ya. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya. Jadi rupanya Henok ini diangkat karena ia hidup bergaul dengan Allah. Ya. Enak langsung diangkat, langsung ketemu Tuhan, ya, tanpa harus melewati kematian dan sebagainya. Ya. Ada namanya Henok. Kemudian yang kedua contohnya adalah Yosef. Yosef itu juga salah satu orang yang Tuhan angkat. Kalau Bapak Ibu tahu dari ceritanya, bahwa Yosef itu adalah anak dari Yakub, ya. Bapaknya namanya Yakub. Kemudian Yakub sangat menyayangi Yosef, karena ia anak yang lahir di usia tuanya, ya. Jadi pada waktu Yakub udah tua, baru Yusuf atau Yosef ini lahir. Makanya dia sayang sekali sama Yosef, ya. Kemudian Yusuf ini juga anak dari Rahel. Rahel itu istri yang dia cintai. Ya, kalau kita tahu belajar sejarahnya mengenai Yakub, bahwa Yakub mencintai Rahel tapi dibohongi oleh pamannya, harus menikah dulu dengan Lea, kakaknya, baru dia dapat Rahel. Kemudian dengan Lea punya anak banyak, kemudian dengan Rahel nggak punya anak, tapi di masa tuanya Yakub dia punya anak dengan Rahel, namanya itu adalah Yusuf. Makanya Yusuf sangat disayang oleh Yakub, ya.
Dan Yakub ini dapat menafsirkan mimpi sejak kecilnya. Di usia 17 ia dibuang ke sumur lalu dijual ke pedagang Midian dan Ismail yang dalam perjalanan ke Mesir. Ya, jadi karena cemburu kakak-kakaknya, kemudian Yusuf ini dijual ke pedagang yang akan pergi ke Mesir. Ya. Kalau sampai di situ mungkin kita pikir wah Yusuf ini kurang beruntung atau tidak baik situasinya bahkan sampai dia dijual ya. Tapi ternyata kisahnya tidak berhenti di situ, masih berkelanjutan ya. Dijual, kemudian dibeli oleh Potifar, dipenjara karena istri Potifar, di dalam penjara saat ia berumur 28 ia menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Ya, ada dua orang yang dipenjara bersama dengan dia, juru minum dan juru roti. Dia menafsirkan mimpi ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang suka yang ada karunia mimpi ya, bisa mimpi, puji Tuhan. Sebelum kejadian terjadi sudah kita mimpi dulu, Tuhan sudah bicara, puji Tuhan ya. Saya amat jarang mimpi, tidur bablas saja. Oke, dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Juru minum bilang saya bermimpi begini. Juru roti bilang saya mimpi begini. Dan ditafsirkan oleh Yusuf. Apa yang Yusuf tafsirkan itu terjadi dalam waktu 3 hari. Ya. Dia bilang juru minum kamu akan kembali ke posisinya, akan masuk lagi istana. Juru roti akan digantung dalam waktu 3 hari berdasarkan mimpi itu. Dan terjadi. Ya. Kemudian setelah itu Yusuf sempat bilang kalau kamu keluar nanti ingat-ingat aku ya. Ternyata enggak ingat, juru minum ini enggak ingat, waktu dia sudah keluar, siapa Yusuf, pokoknya aku udah balik ke istana ya. Dan Tuhan buka jalan melalui mimpi Firaun, Firaun sendiri mendapat mimpi. Ya. Firaun mimpi ada 7 lembu kurus yang menelan 7 lembu jantan, 7 lembu tambun, dan ada 7 bulir gandum kurus yang menelan 7 bulir gandum bernas. Ya, mimpinya itu ada 2 macam mimpi. Dan Tuhan berikan maknanya kepada Yusuf untuk menafsirkan bahwa 7 lembu kurus itu adalah 7 masa kelaparan dan 7 bulir gandum kurus itu juga 7 masa kelaparan. Ya. Memakan gandum yang bernas, memakan lembu yang gemuk, artinya kelaparan itu akan memakan habis kemakmuran. Ya. Terus kemudian saudara tahu kalau baca di kisah Yusuf ini bahwa akhirnya Yusuf diangkat Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Ya. Orang kedua dari yang dimasukkan dalam penjara, kemudian dijual sama saudara-saudaranya sampai akhirnya bisa sampai menjadi orang nomor 2. Kalau sampai di sini mungkin kita pikir, oh iya Yusuf diberkati, ya Yusuf diberkati. Untuk apa sebenarnya? Untuk dia menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Kemudian contoh yang berikut adalah bagaimana Tuhan mengangkat itu adalah David atau Daud. Ya. Daud kita tahu sama bapaknya sendiri aja Isai enggak dianggap ya. Karena dia punya anak 8, Daud anak ke-8. Waktu Nabi datang, mana anak-anakmu? Ya, cuma nomor 1 sampai nomor 7 yang dibawa ke hadapan Nabi Samuel ya. Terus ternyata Tuhan bilang bukan ini, bukan 1 sampai 7. Baru Isai ingat, oh iya ada anak saya 1 lagi ya. Apakah bapak-bapak pernah lupa punya anak? Enggak ya. Isai lupa. Oh iya ada anak saya 1 lagi namanya Daud. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Ya. Kambing dombanya Daud berapa yang digembalakan? 2-3 ekor. Ya cuma 2-3 ekor katanya Alkitab bilang. Tapi dia dilupakan sama bapaknya. Terus kemudian Samuel bilang panggil juga Daud katanya. Akhirnya Daud datang. Dia yang muda, yang paling kecil, yang mukanya kemerah-merahan, yang dilupakan bapaknya, tapi diingat Tuhan, dipakai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dilupakan sama bapak-bapak kita, is okay. Tuhan Yesus ingat. Ya.
Oke. Contoh berikutnya adalah Peter. Peter ini Paulus, ya Petrus. Paulus. Bagaimana Tuhan juga angkat dia dari seorang yang penyiksa jemaat menjadi pembela jemaat, ya. Oke. Nah, sampai sini mungkin Bapak Ibu berpikir, oh ini kan cerita-cerita zaman dulu, Alkitab, ya. Apakah sekarang Tuhan juga mengangkat orang-orang yang rendah? Apakah zaman sekarang ada? Ternyata ada. Apakah yang Tuhan angkat itu cuma di Washington DC misalnya, atau cuma di Jakarta, atau cuma di Israel? Ternyata tidak juga. Ya. Di jemaat kita ada loh. Saya mau baca, ya. Saya mau kasih profilnya. Bapak Ibu pasti tahu siapa dia. Ibu ini pada Januari 2001 divonis breast cancer di Makassar. 2001. Ya, sekarang 2025, berarti 24 tahun lalu. Divonis breast cancer. Kemudian 2001 sampai 2005 dalam kondisi sudah divonis breast cancer, ibu ini melakukan pelayanan kunjungan orang sakit. Ya, jadi mengalami breast cancer bukan satu halangan, tapi dia justru memakai ini melayani. Ya, paling efektif. Karena apa? Karena ibu yang mengalami breast cancer melayani orang yang mengalami cancer juga lebih efektif. Ya. Kalau kita nggak pernah sakit cancer, kemudian kita layani orang yang punya penyakit cancer, dia akan bilang, lu nggak tahu apa-apa, lu nggak pernah lu rasain yang sakitnya di sebelah mana, sakitnya tuh di sini. Ya. Tapi kalau kita atau ibu ini mengalami cancer dan dia melakukan pelayanan, itu lebih efektif. Ya. Kemudian tahun 2005 ibu ini ke USA, bulan Juli 2006 dioperasi di Arrowhead Medical Center di situ, Arrowhead Medical Center. Dan kemudian cancer free sampai 2018, ya. 2006 sampai 2018 cancer free, breast cancer free, Tuhan berikan kesembuhan. Agustus 2018 ditemukan cancer lagi. Ya, jadi rupanya cancer itu kalau free enggak seumur hidup free, ada juga yang mengalami kembali. Ya, jadi ibu ini mengalami kembali. Kemudian dioperasi. Dan kemonya kemo infusion 16 kali, infusion disuntik ya, 16 kali. Bapak Ibu tahu kalau kemo disuntik itu pasti rambut rontok semua ya. Apalagi ibu-ibu kan rambutnya nomor 1 pasti ya, diusahakan yang terbaik. Jadi di roll-roll, di apa dan sebagainya. Tapi kalau udah rontok mau diapain? Ya. Kemo infusion 16 kali. Plus radiation 33 kali, ya, diradiasi 33 kali. Kemudian cancer free 2019 sampai Juni 2021. Bulan Juli 2021 itu berarti 4 tahun lalu ya, Juli. Divonis cancer stadium 4. Ya. Jadi udah pertama kali breast cancer, udah sembuh, terus kemudian ada lagi cancer lagi, sembuh lagi, sekarang ada cancer lagi, stadium 4 langsung. Ya. Kemudian dipindahkan ke City of Hope Hospital. Nah ini yang saya perlu Bapak Ibu semua perhatikan ya. Infusion oral, infusion dan oral, jadi di kemo tuh di infusion disuntik ada, minum juga ada, kemo yang diminum. Sampai saat ini sudah berapa tebak? 10, 50, 100, 0. 380 kali kemo oral. 380 kali. Ya. Ada salah seorang jemaat kita kena kanker prostat, di kemo 8 kali aja dia udah pada kali ke-8 dia bilang, oh puji Tuhan saya sudah selesai di kemo. Ini 380 kali. Bisa bayangin ya bagaimana.
Itu kemo oral plus 125 kali kemo infusion. Jadi disuntik kemo itu 125 kali sudah. Kalau kita yang alami bagaimana? Mungkin kita sudah di rumah sakit, ya Tuhan cabut saja nyawaku. Atau ya Tuhan kalau boleh sakit ini pindahkan saja ke orang lain. Ya. Tapi ibu ini lakukan apa? Oh, saya tambahkan dulu informasinya ya. Dia sudah 5 kali mengganti jenis obat atau treatment terapi. Jadi rupanya kanker itu treatment terapinya ada macam-macam. Dia sudah alami 5 kali ganti treatment terapi. Ya. Dan sudah 24 tahun lebih sejak divonis kanker. Sekarang masih hidup? Masih ada ya. Di jemaat kita. Ya. Nah, apakah ibu ini yang mengalami seperti ini berada di lowly? Apakah Tuhan biarkan? Tidak, Tuhan angkat. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia koordinator asyir di tempat kita. Ya, dia yang atur jadwal. Oh, hari ini, minggu ini yang akan terima tamu Bapak A dengan Ibu B. Ya. Di luar, ada yang di dalam, digilir semua. Ya, masing-masing kita ada jadwalnya. Dia ingin supaya kita melayani Tuhan. Ya. Melayani asyir itu ya step pertama lah. Cuma berdiri di luar, senyum. Selamat datang. Ya. Senyum aja pokoknya, udah senyum udah manis deh. Ya. Dan semua kita dikasih kesempatan untuk melayani sebagai asyir. Ya. Ibu ini aktif melayani atau mengkoordinir bagian asyir dan konselor ya. Kemudian juga dia salah satu koordinator street ministry ya. Bagaimana kita bayangkan udah di kemo 380 kali, pasti lemah sekali kondisinya, tapi dia salah satu koordinator street ministry. Santa Ana ya, saya lihat sebagian besar kita sudah pernah ke sana. Santa Monica, sebagian besar sudah ke sana, tapi ada juga saya lihat yang belum ke sana, ayo kita ke sana melayani Tuhan ya. Cancer loh, stadium 4 loh, masih menyerahkan diri pergi pelayanan ke Santa Monica. Apakah cuma sekali? No, every 2 months ya. Dan bulan ini kita mau bikin tanggal 28 ya, ada pelayanan ke sana. Setiap 2 bulan sekali gereja bikin pelayanan ke Santa Monica melayani orang yang kita nggak kenal siapa aja, bagiin traktat aja ya. Tuhan, God bless you, God love you. Atau bawa tulisan ya, spanduk. Ya kita sering lihat di apa namanya di slide ya. Terus apakah itu saja yang dia lakukan? No. Dia melayani salah satu suku terpencil. Ya. Apakah dia minta-minta duit kepada kita? No. Dia pulang ke Indo, saban dia pulang dia beli baju di sana, batik. Sampai sini dia jual, ya. Ada keuntungannya. Keuntungan itu disisihkan untuk biaya pelayanan di salah satu suku terasing itu. Ya. Cancer stadium 4, 380 kali sudah di kemo. Ya. Kemudian apakah itu saja yang dilakukan? No, masih ada lagi. Dia menulis personal renungan harian setiap hari. Ya. Setiap hari itu kalau Bapak Ibu buka di WA itu ada renungan salah satu yang ditulis oleh beliau. Ya. Bukannya copy paste, kalau copy paste mah gampang. Ada hamba Tuhan bicara firman Tuhan ini, oh bagus nih saya copy aja masukin paste ke grup WA Rock Southern California. Tapi ibu ini enggak. Dia bikin sendiri, dia tulis sendiri, kemudian dari hasil pemikiran, hasil pengalamannya bersama Tuhan, dia masukin, dia posting di grup WA. Ya, jadi sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan baca grup-grup WA ini ya. Setiap hari dibikin, apakah itu dia di rumah,
Apakah itu waktu di rumah sakit, dia tetap nulis ya. Personal pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia baca firman Tuhan, kemudian dia renungkan, oh Tuhan bicara ini sama saya tulis, saya bagikan buat Bapak Ibu yang ada di Rock Southern California setiap hari. Kemudian apakah itu saja? No. Dia juga pimpin BTS. Ya, kalau ibu-ibu tahu, kita punya 2 BTS di sini. Salah satu yang dipimpin oleh beliau itu hari Rabu, ya. Dia pimpin BTS. Apakah pimpin BTS gampang? Enggak. Ya. Kita waktu datang BTS enak aja tinggal ngikutin, terus ditanya sama pemimpin tinggal jawab. Tapi yang memimpin ini butuh persiapan, ya. Butuh persiapan, dia mesti cari referensi, dia mesti kira-kira waktunya berapa lama selesainya, dia juga mesti pikir, oh minggu lalu bicara ini, sekarang bicara apa, minggu depan apa, pasti banyak persiapan ya. Banyak sekali yang dilakukan ya, dalam kondisi cancer stadium 4, 380 kali di kemo, sekarang ada di rumah sakit, tapi saya percaya beliau ikut online ya. Kita bisa lihat bagaimana biasanya setiap minggu duduk di belakang, tidak ada alasan ya. Rumahnya juga bukan dekat-dekat sini, jauh ya. Tapi datang. Ya. Apakah karena kita cuma sakit pilek sedikit, atau panas, terlalu panas, pastor di luar, saya enakan dari rumah aja lah ikut online. Tapi ibu ini enggak loh, rumahnya jauh loh, datang dengerin firman Tuhan di belakang pelayanan, terima tamu, bahkan kadang-kadang juga hitung kolekte. Ya. Bapak Ibu semua sudah keluar, kita semua udah keluar, udah makan enak di situ, di sebelah 108, ibu ini masih di sini hitung kolekte. Ya. Bikin laporan. Ya. Oke, jadi kesimpulannya bukan hanya di kisah zaman dulu, tapi sampai saat ini pun Tuhan mengangkat yang lowly menjadi di posisi tertentu. Ya. Bisa loh. Ya. Dan bukan hal yang tidak mungkin. Oke. Next-nya, ini. Kenapa kita bisa diangkat? Ya. Karena humble. Ya. Kita humble, cuma satu kuncinya humble. Udah itu aja. Ya. Humble itu apa sih? Know your God. Tahu siapa tuh Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita ada saat ini, kita bisa seperti ini itu karena saya. No, sama sekali tidak. Ya. Gampang sekali Tuhan bisa rubahkan seseorang menjadi naik atau seseorang menjadi turun. Ya. Banyak sekali contohnya. Jadi pertama adalah humble, itu kita harus know your God. Tuhan itu adalah pencipta. Ya, pencipta kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi kalau namanya pencipta pasti dia tahu yang terbaik. Ya, kalau umpamanya ada sakit-sakit apa tinggal datang ke pencipta, Tuhan ini sakit, ini begini. Percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Memang dokter dipakai, tapi kita percaya bahwa Tuhan memakai mereka ya. Oke, yang kedua adalah know yourself. Tahu siapa kita. Ya. Enggak usah sombong, enggak usah tinggi hati. Wah, saya bisa ke Amerika karena saya. Saya bisa bekerja sekarang berhasil karena saya. Ya. Saya bisa melakukan ini dan itu, anak-anak bisa studi bagus, berhasil jadi orang yang sukses karena saya. Sama sekali enggak ya. Know where you come from. Alkitab bilang bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia.
termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Juga menyadari bahwa orang yang humble itu kita terbatas, limited. Ya, kita limited. Nggak bisa semua kita kerjakan. Apalagi yang sudah berumur seperti saya, rambutnya udah putih. Ya. Udah nggak bisa banyak yang saya lakukan. Ya. Ngangkat-ngangkat barang juga udah nggak bisa yang seberat dulu lagi. Ya, ada limited. Ya. Terus kemudian know others. Tahu siapa orang lain, ya jangan hidup berpusat pada diri sendiri. Ya, ini salah satu sifat dari humble. Dan know who we are in front of God. Ya, tahu keadaan kita di depan Allah. Ya, jangan pernah berpikir bahwa kalau saudara dikasih kesempatan melayani, saya nggak berkenan deh sama Tuhan, saya orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa di sini? Semua juga berdosa ya. Tapi pada waktu kesempatan diberikan melayani, terima tamu, ya terima. Supaya layak di hadapan Tuhan. Kalau saya punya kebiasaan buruk seperti ini, pada waktu mau melayani atau dipercayakan atau mengambil keputusan, oke, saya mau humble, saya mau diangkat oleh Tuhan. Kalau bisa si A, si B, si C, si D diangkat, kenapa saya tidak? Oke, berhenti dari kebiasaan dosa kita. Ya, oke. Who we are in front of God. Di hadapan Tuhan itu kita semua sama. Ya. Cuma yang beda adalah respon kita. Ya, respon kita yang beda. Ya. Kenapa orang ada lebih tinggi, lebih diangkat, kenapa bisa jadi pembicara di sini, kenapa bisa jadi pembicara di KKR dan sebagainya, itu karena responnya dia yang bagus. Ya. Nah kalau dia bisa, dia berespon bagus, itu yang kita tiru. Oke? Terakhir, kesimpulan. Ya, biasa kalau udah terakhir udah enak ya, udah senyum besar. Ini slide terakhir. Let's learn from the failures. Belajar dari yang jatuh-jatuh. Ya, itu yang pertama Lucifer. Ya, punya posisi sangat tinggi, pemimpin biduan di kerajaan surga. Ya, kalau di sini ada 4 tadi pemimpin pujiannya. Ya, kalau di sana cuma Lucifer sendiri, tapi karena sombong, posisi yang tinggi Tuhan bisa rendahkan. Ada Saul. Saul juga pada mulanya dia bagus, tapi akhirnya dia juga direndahkan ya. Tapi mari kita belajar dari successful Jesus. Apa yang saudara tahu tentang Yesus? Ya. Yang pertama, Markus 1 ayat 35. Bahwa pagi-pagi benar Yesus keluar dan apa? Berdoa. Ya. Kalau mau sukses, Yesus aja pagi-pagi benar berdoa. Ya. Kita bagaimana? Apakah pagi-pagi benar kita sudah bangun dan berdoa? Oh saya kerja pastor, saya kerja itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jadi pagi-pagi benar itu saya masih di tempat kerjaan. Ya. Tapi kan jam 7 sudah pulang sampai rumah, ya berdoa dong. Ya. Yang pertama dilakukan Yesus adalah pagi-pagi benar dia berdoa. Kemudian Yesus juga melakukan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 4 ayat 34. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, itu makanan Yesus. Ada banyak pelayanan di sini. Ya, ada banyak juga kesempatan diberikan oleh Bapak Gembala. Ada yang online, ada yang onsite. Dari hari Senin
mulai dengan baca Alkitab bersama jam 5.30 pagi. Ya. Nah sekarang kita sampai di Kisah Para Rasul, itu ayatnya pendek-pendek, paling nggak sampai 5 menit sudah selesai baca Alkitab sama-sama. Kenapa harus baca Alkitab sama-sama? Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman. Ya, jadi pada waktu kita baca Alkitab, jangan diam-diam bacanya, bersuara. Kita lakukan setiap pagi jam 5.30, bersuara, mendengar. Telinga mendengar, iman bertumbuh. Ya. Oke, jam 5.30 hari Senin sudah mulai ada. Hari Selasa ada juga aktivitas di sini. Ya. Sama, doa, baca Alkitab 5.30 pagi. Terus apalagi Selasa ada lagi BTS, ya, ada lagi apalagi Selasa ya, Rise, ya anak-anak muda kita, sampai kegiatan hari Sabtu dan hari Minggu ini kita ibadah onsite, ya, oke. Terus kemudian kalau kita mau contoh Yesus juga adalah dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Ya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kadang-kadang kita sebaliknya. Tuhan, ini kehendakku. Ya. Aku mau supaya aku dapat pekerjaan sebagai direktur misalnya. Kehendakku yang jadi Tuhan, bukan kehendakmu. Ya. Aku mau supaya aku bisa bekerja di Microsoft misalnya. Ya. No, bukan itu. Kalau kita mau humble, kita mau dipakai Tuhan, kita mau diangkat, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya. Kemudian Yesus juga berbelas kasihan. Dia melihat orang yang lumpuh, dia melihat orang yang buta, timbullah belas kasihan. Ya kalau saudara baca di Alkitab banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi pertama kali karena belas kasihan. Ya. Apakah kita berbelas kasihan? Sekarang di Amerika, kalau kita berhenti di lampu merah, udah banyak orang-orang yang pakai tulisan. Ya. Veteran, ya. Sebenarnya dalam hati saya, masa pemerintah nggak biayain sih buat veteran, pasti ada lah dananya ya, pasti pemerintah kasih. Masa minta-minta mengaku-ngaku veteran, ya. Kemudian ada lagi yang tulisannya hungry, ya, anything receive, ya. Tapi juga ada yang terus terang juga. Need money for drug. Ada, saya pernah lihat ya. Need money for drink, ada juga ya. Nah tapi apakah kita pada waktu melihat itu ada belas kasihan? Ya. Ada yang bilang need clothes, jacket, dingin mungkin ya. Apakah ada belas kasihan kita? Ya, sementara di mobil ada 2-3 jaket, apakah kita rela bagi satu aja ya, ini pakai aja. Ya. Tempo hari pelayanan di Santa Monica, ada homeless yang minta sama satu jemaat kita, minta sepatu dong katanya. Ya. Apakah kita akan keep, enggak ini sepatu saya ini. Tapi jemaat itu kasih loh, ya, dia kasih, ini pakai aja. Lah terus dia gimana? Ya nggak pakai sepatu pulang. Ya, apakah ada belas kasihan seperti itu di hati kita? Ya atau kita cuma berdoa ya, God bless you brother, looking for another car. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Ya. Oke. Siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Ada syaratnya tadi saya sebut seperti Yesus ya.
Atau kita cukup aja, saya cukup aja lah pastor. Saya sudah datang tiap minggu juga udah puji Tuhan. Ya, pastor kan jadi jemaatnya udah tambah 1 ada saya. Ya. Saya bawa istri loh, jadi tambah 2 loh pastor. Bawa anak lagi, cucu mantu buyut. Ya. Atau kita mau diangkat sama Tuhan. Oh, ibu tadi belum saya sebut namanya ya. Namanya adalah, saya sebut dengan hormat, Ibu Kim Rohana Pratnya Paramita Tirayo. Sekarang ada di rumah sakit. Beberapa kita sudah tengok, sudah besuk, sudah doakan. Ya. Dia butuh doa kita, tapi dia bukannya santai-santai saja menangisi keberadaannya, kesakitannya, tidak. Tadi pagi kalau Bapak Ibu buka WhatsApp, masih ada loh renungan dari dia, masih dia bikin loh. Ya. Oke, saya harap firman Tuhan pada malam hari ini, where you are now, where you gonna be. Kalau yang sudah lalu, tadi gembala senior kita bilang sudah lalu mau buat apa. Tapi yang sekarang, kita mau menentukan kita nanti di masa depan menjadi apa, tergantung kita. Apakah kita humble? Apakah kita mau diangkat oleh Tuhan? Kalau diangkat oleh Tuhan bukan main, luar biasa loh. Ya. Kalau diangkat sama manusia, ya kadang-kadang dijatuhin lagi ya. Diangkat 1 hari, besokannya dijatuhin. Tapi kalau Tuhan yang angkat, siapa yang bisa menurunkan? Ya. Bukan masalah apakah kita laki-laki atau perempuan, apakah kita besar atau kecil, apakah kita sudah pengalaman atau belum, tapi masalahnya adalah apakah kita humble atau tidak. Ya. Oke. Saya ingin masing-masing kita merenungi firman Tuhan saat ini. Mari kita menundukkan kepala dan kita memejamkan mata. Biarkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu bahwa sesungguhnya Allah ingin memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa buktinya? Buktinya hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Bahwa Dia mengangkat orang yang rendah. Dan ada contohnya, bukan hanya di luar sana, tapi di sini, di gereja kita, di jemaat kita. Tadi saya bertanya apakah ada yang mau diangkat oleh Tuhan, ada banyak yang mengangkat tangan. Mari sekarang kita berjanji di hadapan Tuhan, kita berdoa. Saya beri waktu 1 menit untuk kita berdoa. Tuhan, inilah aku tahu bahwa aku tidak layak. Tapi aku mau humble, aku mau Tuhan pakai, aku mau Tuhan angkat. Ada bagian yang harus kita lakukan, kita harus merendahkan diri, kita harus berbuat baik, kita harus melakukan apa yang ingin Tuhan dalam hidup kita. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kami, akan memampukan kami, bahkan juga akan membuat kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau akan memakai kami, inilah kami, roh, tubuh, jiwa kami yang masih dalam keadaan sehat, jasmani, kami mau persembahkan tubuh kami kepadamu ya Bapa, pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami mau berdoa khusus untuk Ibu Gembala Bugem Kim yang masih ada di rumah sakit ya Bapa. Kami melihat bagaimana Engkau mengangkat dia. Kalau Engkau bisa mengangkat dia, Engkau juga mampu menyembuhkan dia ya Bapa. Kalau saat ini dia masih mengalami sakit penyakit, kami tahu bahwa sakit penyakit itu tidak akan membinasakannya. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi dia ya Bapa, Engkau memberkati. Bahkan Engkau izinkan dia boleh melihat cucunya. Dia boleh pergi ke tanah Israel, tanah perjanjian. Semua karena Engkau ya Bapa. Engkau besar, dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk segala pengobatannya ya Bapa. Segala terapi yang harus dilakukan. Bahkan segala apapun yang harus dia jalani ya Bapa.
Engkau menolong dan campur tangan. Terima kasih kalau Engkau pakai Ibu Kim, Engkau juga akan pakai kami ya Bapa. Tiada yang istimewa, tiada yang lebih dahsyat daripada Engkau mengangkat ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Dan pakailah kami semua ya Bapa, karena inilah kami terbatas. Kami tidak mampu dan kami tidak berdaya tanpa Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan Pak Gembala.